sayang. Kamu ini. Bagus Santoso, kamu tidak akan masih berpikir aku akan seperti dulu hanya mempertahankan nyawamu, bertahan hidup dengan susah payah. Apa maksudmu? Saudara iparku yang baik, apa yang kami inginkan? Kamu tidak tahu, asuransi besar yang kami beli untukmu sudah aktif. Jika kamu tidak mati, bagaimana kami bisa mendapatkan kompensasi? Apa katamu? Aulia Pratama. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memberikan segalanya untuk keluargamu, selalu memenuhi permintaan. Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kamu tidak akan benar-benar berpikir, kami menganggapmu sebagai keluarga kan? Kamu hanya mesin ATM, menyebut diri sebagai keluarga kami. Kamu pantas? Bagus Santoso. Kamu hidup dengan susah payah seperti ini, juga membuang-buang udara. Lebih baik kamu beri kemudahan. Cepat pergi menemui Raja Kematian. Jangan ganggu keluarga kami. Pergi bersenang-senang. Kalian binatang. Anjing penjilat membuang-buang masa mudaku selama bertahun-tahun, satu-satunya nilai kamu sekarang adalah mati. Kakak, kamu dengan orang yang hampir mati ngobrol panjang lebar untuk apa? Cepat bunuh dia. Teman-temanku sudah siap mengadakan pesta kemenangan untukku. Posisi ketua grup Shanghai sudah lama aku nantikan. Tanda tangani. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhasil. Kalian binatang, lepaskan. Perusahaan untuk Rian Pratama. Villa untuk orang tua pensiun, saham perusahaan dan kompensasi kematian. Untuk kita, bersenang-senang seumur hidup Bagus Santoso. Sepanjang hidupmu, bisa memberikan kontribusi ini untuk keluarga kami, juga bisa dikatakan mati dengan layak. Aulia Pratama. Keluarga kalian mati mengenaskan. Selama bertahun-tahun bekerja keras seperti sapi dan kuda, membuat tubuhku kelelahan. Menggemukkan keluarga vampir ini pada akhirnya bahkan harus mati di tangan makhluk yang lebih buruk dari binatang. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan lagi menjadi sumber darah untuk keluarga Pratama kalian. Aku ingin kalian membayar 100 kali lipat. Bagus Santoso. Aku bilang aku akan pergi ke lelang mewah teratas, memilih beberapa mas kawin. Kamu tuli atau bisu? Aulia Pratama. Rian Pratama. Aku mengalami kelahiran kembali. Lahir kembali ke hari sebelum menikahi Aulia Pratama. Hari pergi ke lelang. Bagus Santoso. Cuma suruh kamu keluarin duit sedikit aja buat beliin kakakku mas kawin yang layak. Sampai-sampai kamu pura-pura tuli dan bisu gini. Kamu masih mau nikahin kakakku atau enggak sih? Aku beli mas kawin buat diri sendiri. Ini kan buat kamu sih orang baru kaya biar kelihatan wah. Betul, keluarga kami pakai emas dan perak, kamu juga kelihatan berwibawa, iya kan? Lagi pula, barang-barang ini nanti jadi harta bersama kalian. Sampai-sampai kamu pelit banget. Di kehidupan sebelumnya, aku nurutin semua kemauan keluarga kalian. Tapi kalian malah mau bunuh aku, mempermainkanku seperti anjing. Di kehidupan ini, aku akan buat kalian tahu apa artinya membuat bencana sendiri tak bisa diselamatkan. Lagi ngomong sama kamu tuli ya, dasar. Rian, kamu... Bagus Santoso, kamu bilang cinta aku mulu, kurasa kamu cuma munafik. Cinta, tentu saja aku cinta kamu. Cuma pergi ke lelang kan? Kita berangkat sekarang. Nah gitu dong. Rian, kita duluan ke sana. Lihat ada barang bagus apa. Asal suka kita beli semua. Oke. Ayo. Kamu juga cepetan nyusul. Jangan nunda-nunda bayarnya.
Pak Bagus, ibu dari Nona Aulia mengambil sebuah lukisan di ruang seni teh. Apakah akan dikejar kembali? Tidak perlu. Mengambil tanpa izin itu namanya mencuri. Selama bertahun-tahun ini, darah yang mereka hisap dariku, akan kuminta mereka untuk memuntahkan semuanya beserta bunganya. Segera bekukan kartu tambahan yang kuberikan ke Aulia Pratama. Periksa semua pengeluaran keluarganya di semua rekeningku. Siapkan gugatan hukum. Siap, Pak Bagus. Aulia Pratama, aku ingin lihat, kali ini tanpa aku yang nanggung, bagaimana keluarga kalian yang boros dan semena-mena ini akan berakhir. Piring keramik motif bunga teratai tangan dari dinasti Yuan, harga pembukaan 10 juta yuan. Lelang dimulai. Lelang apa ini sih? Tamu VIP-nya belum datang. Berani mulai. Kalian nggak mau cari duit lagi? Iya, kami jadi ketinggalan barang yang mau kami ikut lelang. Kalian tahu akibatnya? Cepat ulangi barang-barang yang baru saja dilelang. Dari awal, jangan sampai aku ketinggalan barang bagus selanjutnya. Jangan salahkan aku kalau nanti aku nggak terima. Keluarga vampir ini tetap sama saja, sombong, suka telat. Mulai hari ini, aku akan menyaksikan kalian jatuh ke jurang kehancuran. Ini siapa? Sendiri yang telat? Masih berani ngomong besar minta lelang nunggu mereka. Sungguh tidak masuk akal. Toko antik keluarga Lin kami tidak punya aturan menunggu orang untuk memulai. Nona, kalau sudah datang silakan cepat duduk. Jangan ganggu ketertiban lelang. Cuman karyawan receh. Siapa yang jadi dewa rejeki saja nggak tahu. Sungguh buta. Aku bilang, ulangi barang yang baru saja dilelang. Dari awal, kamu tuli. Waduh, dia berani menghina Nona Dina Setiawan dari toko antik keluarga Lin dan minta lelang diulang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Iya, siapa dia ini? Berani menyinggung Nona Dina. Sekarang memang siapa saja bisa masuk lelang. Mampu bayar atau tidak, masih belum jelas. Selain barang-barang lelang itu tidak bisa diminta kembali setelah terjual, 6-7 barang lelang total harganya saja sudah lebih dari 10 juta yuan. Kalian datang buat keributan di lelang keluarga Lin, harus punya kemampuan juga. Beberapa barang di total juga cuma terjual lebih dari 10 juta yuan. Berani mengaku sebagai lelang termewah di kota sungai. Kamu... Kak, aku baru dengar. Piring keramik motif bunga biru ini. Harga lelang awalnya saja sudah 10 juta. Ini barang bagus ya, baru saja muncul. Aduh, Nona, tolong segera letakkan barang lelangnya. Kalau mau ikut lelang, silakan segera duduk. Kok bicaranya sama mamaku seperti itu? Aulia, menurutku piring ini kondisinya bagus. 10 juta, bawa pulang. Untuk piring makan pasti sangat mewah. Kak, barang-barang lelang tadi, totalnya baru lebih dari 10 juta. Pasti tidak ada barang bagus, karena mama suka yang ini. Bagaimana kalau kita beli yang ini? Baik, aku ikut kata kalian dan mama. Lagi pula yang bayar bagus. Kalau kalian ada barang yang disuka, tawar saja dengan harga tinggi. Jangan hemat-hemat untukku. Lihat apa lihat, cepat mulai lelangnya. Kah, si anjing penjilat bajinganmu itu ngapain duduk jauh-jauh? Lupakan dia, si orang kaya baru. Punya uang tapi tidak tahu cara membelanjakannya. Nanti grup Shanghai masih harus mengandalkanmu. Sungguh tidak tahu terima kasih. Kuharap kalian bisa terus menjaga kepercayaan diri seperti ini. Para hadirin, lelang dilanjutkan. Piring keramik motif bunga teratai tangan dari dinasti Yuan. Harga lelang awal, 10 juta. 11 juta. Bukan, cuma naik 1 juta berani nawar, benar-benar sekumpulan orang kampungan yang miskin. 30 juta. Kakakku memang royal. Baru piring makan senilai 30 juta. Yang pas-pasan, bisa cocok dengan status keluarga kita. Piring jelek kelas segini, sebagai piring makan keluarga kita. Agak menurunkan gengsi keluarga kita. Bawa pulang untuk piring tulang, khusus buat sampah sisa makanan baru cocok. 30 juta beli barang antik buat piring tulang. Ini terlalu mewah. Piring 10 juta, dibeli dengan harga 3 kali lipat. Sungguh boros sekali. Mungkinkah ini yang disebut keluarga super kaya? Gila senang ya, cepat ketok palu. Jangan ganggu gue lihat barang bagus selanjutnya. Cepat bawa ke sini. Nona, bisa nggak bawa barang yang bagus? Cuma puluhan juta ini. Barang rongsokan bernilai beberapa juta. Mau bohongin siapa? Memangnya kami orang yang nggak ngerti barang bagus? Betul, kami sudah merendahkan diri datang ke sini. Cuma dikasih lihat barang jelek begini? Toko antik keluarga Lin, tentu punya barang bagus. Pasti nggak akan bikin kalian datang sia-sia. Bawa cincin rantai giok ke sini. Cincin rantai giok ini terbuat dari giok dengan tenun yang diukir. 3 cincin saling terkait.
saling menyatu dengan teknik kunci buatan langit, menyatukan 3 potong giok yang terpisah. Sambungannya sempurna tanpa celah, sangat sulit dipisahkan, mengandung keterampilan dan kebijaksanaan pengrajin zaman negara-negara berperang, terwariskan hingga kini 2000 tahun. Tak ada yang bisa membukanya. Astaga, cincin rantai giok dari zaman negara-negara berperang ini bisa dibuat seperti ini, seluruhnya jernih dan halus, benar-benar harta yang langka. Iya, ini harganya berapa ya? Bagaimanapun juga kan cuma sepotong giok. Masih ada apa lagi yang keluarga baik kami nggak mampu beli? Cepat tawarkan harganya. Emas ada harganya, giok tak ternilai. Cincin rantai giok ini mahal karena tak ada yang bisa membukanya. Uang bisa membeli gioknya sendiri, tapi nggak bisa membeli kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Betul, orang bodoh yang punya banyak uang masih sedikit. Cuma cincin giok rusak begini, masih mengandung kebijaksanaan. Bikin misteri aja, aku cuma perlu gerakan jari, bisa langsung buka dengan mudah. Ayo, biar aku coba. Baik, silakan. Dia. Barang yang 2000 tahun nggak ada yang buka. Dia orang kampung bisa buka? Kalau dia bisa buka, benar-benar bakal terkenal di dunia barang antik. Aku bakal tunjukin ke kalian orang-orang bodoh ini dengan baik. Sial. Barang ini kayaknya dilas ya. Beneran bodoh tapi nggak sadar diri. Barang yang 1000 tahun nggak ada yang buka. Berani ngomong besar. Aku lihat gimana kamu jadi bahan tertawaan. Kamu bisa buka nggak sih? Sudah lama. Nggak bisa ya cepat turun. Jangan buang-buang waktu. Bisa nggak sih cepat turun? Jangan malu-maluin. Berani ngejek gua. Siapa bilang aku nggak bisa buka? Kalian, perhatikan baik-baik. Kamu berani merusak cincin rantai giok, beraninya kamu. Cincin rantai giok ini harganya selangit, dia malah menghancurkannya. Sekarang dia bakal bangkrut total. Kalau nggak bisa ganti rugi, keluarga Lin yang punya koneksi di mana-mana pasti nggak bakal lepaskan mereka. Jangan-jangan lelang ini bakal ada korban jiwa. Nggak kok. Kamu marah-marah kenapa sih? Kan aku udah bukain. Kamu, Rian kita ini pintar banget ya. Cuma cincin giok jelek doang, masih nggak bisa dibuka. Gini aja langsung pecah. Bodoh amat. Rian hebat banget, memang pantas jadi calon direktur utama. Barang jelek apa ini? Cepat panggil orang buat bersihin. Adikku sampai terluka, kalian sanggup tanggung jawab? Malu-maluin banget. Cincin rantai giok ini harganya miliaran rupiah. Kalian seenaknya merusak nggak mikirin akibatnya. Kalian Ribut apa sih? Cuma pecahin cincin giok jelek doang. Cuma 1 miliar. Nggak usah heboh. Adikku senang ngehancurin, aku senang bayar. Itu hadiah buat kalian. Kalian nggak cuman nggak bersyukur, malah teriak-teriak ke aku. Kak, menurutku dia cuma mata duitan. Mau mengeruk uang kita sebanyak-banyaknya. Walaupun Bagus Santoso itu sampah, tapi yang paling tidak kekurangan adalah uang. Hal favoritnya adalah menghamburkan uang untukku. Begini saja. Batu giok jelekmu ini, aku bayar 10 kali lipatnya. Anggap saja hadiah untukmu, membelanjakan 10 miliar demi senyumanku, juga sangat berharga. Kamu setuju kan, Bagus Santoso? 10 miliar untuk senyumanmu. Aulia Pratama, kamu benar-benar tidak punya sedikit pun kesadaran diri, sama sekali. Terserah. Yang penting kamu senang. Dengar-dengar ketua direksi Shanghai Group akan menikah. Jangan-jangan tunangannya adalah dia? Punya tunangan yang suka menghambur-hamburkan uang, bodoh sampai memberikan uang keluar. Pak Bagus Santoso ini benar-benar kasihan ya. ternyata keluarga yang suka menindas dengan kekuasaan. Parasit penghisap darah. Keluarga Lin tidak menyambut kalian. Sekarang langsung lunasi ganti rugi. Keluarlah dari lelang ini. Kamu siapa? Berani-beraninya menyuruh-nyuruhku. Aku hari ini memang tidak akan pergi. Semua barang lelang di tempat ini hari ini. Aku beli semuanya 10 kali lipat. Rian Pratama, hancurkan tempat keluarga Lin ini. Aku mau biar perempuan jalang ini tahu kekuatan keluarga Pratama kami. Siap, Kak. Sekelompok orang munafik ini berani-beraninya mengejek kami. Aku sudah lama ingin menghancurkan tempat jelek ini. Sampai hancur. Kalian berani?
Aulia Pratama keluargamu dijual per bagian pun. Nggak bakal nutup kerugian hari ini. Dasar brengsek sok jagoan. Udah berhenti. Lihat kan, ini baru kekuatan Shanghai Group. Sebelum berani macam-macam sama kami, ukur dulu kemampuanmu sendiri. Kalian lebih baik punya duit buat ganti rugi semua kerugian hari ini. Kalau enggak, keluarga Lin akan gerakan semua kekuatan, baik yang hitam maupun putih, buat ngancurin kalian. Kira gue takut? Iya, kita berani rusakin, ya berani bayar. Wah, berani rusak, berani bayar ya. Semua ganti rugi harus dibayar tunai sekarang. Barang berharga yang dilelang hari ini, harganya naik 70% dari harga buka. Totalnya 1,45 miliar. Cuma 1,85 miliar? Gue kasih 2 miliar. Sisanya buat operasi plastik muka lo. Biar nggak jelek terus nggak laku. Shanghai Group ini kaya banget ya. Ini mah belum seberapa. Udah gue bilang, yang gue paling banyak itu duit. Nona, jangan-jangan mau ngemplang? Ayo. Kalian mau apa? Menantu gue kaya raya, masa iya ngemplang? Kalau gitu bayar sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahin gue, nggak sungkan. Aku cuma nggak mau pakai kartu sendiri buat transfer aja. Masa kamu berani sama calon nyonya Shanghai Group berbuat macam-macam? Bagus Santoso, lu buta ya? Cepat bayar. Lelangnya kalian yang rusakin, orangnya juga kalian yang pukul. Ngapain gue yang bayar? Lelangnya kan kalian yang rusak, orangnya juga kamu yang pukul. Saya harus bayar apa? Kamu, berdasarkan apa kamu tidak mau bayar? Kamu sebentar lagi jadi suami saya. Urusan saya ya urusan kamu. Kamu tidak bayar. Masa harus saya yang bayar? Masih laki-laki nggak sih? Kamu adalah Bagus Santoso. Dia adalah direktur utama grup Shanghai. Saya kan belum jadi suamimu. Anda kan penguasa kota sungai. Saya tidak berani mendekat. Kamu, Bagus Santoso, kamu ini maksudnya apa sih? Kakak saya sudi sama kamu, itu sudah rejeki leluhurmu. Sekarang kamu mau ingkar janji? Aulia, Bagus Santoso ini mengandalkan punya uang receh di saat genting seperti ini. Bikin kita malu. Jangan-jangan dia mau bikin aturan buat kamu. Bikin aturan buat saya? Mana berani dia? Bagus Santoso, saya suruh kamu bayar. Itu kasih kesempatan buat kamu. Untuk diakui keluarga baik. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Cuma 2 miliar saja. Saya bayar sendiri saja. Gesek kartu. Uang receh begini harus dibayar sendiri sama kakak saya? Bagus Santoso, kamu ini laki-laki atau bukan sih? Saya merendahkanmu. Iya, dikasih kesempatan malah nggak bisa. Kesempatan jadi orang bodoh seperti ini lebih baik dikasih ke orang lain. Saya nggak beruntung nerimanya. Kamu, Bagus Santoso, kamu tunggu saja. Nanti lihat bagaimana saya menghajar kamu. Status kartu ini tidak normal. Transaksi gagal. Maaf Bu, kartu Anda tidak bisa dipakai. Masa sih? Kok bisa tidak bisa dipakai? Pasti mesinmu ini yang bermasalah. Jangan ngaco lagi. Mesin-mesin kami ini baru diganti, mustahil ada masalah. Atau jangan-jangan di kartumu sama sekali tidak ada uang? Masa sih? Kak, jangan-jangan limit kartumu tidak cukup? Soalnya itu kan 2 miliar. Iya, pasti sudah mencapai limit. Nah, pantas saja tiba-tiba kartu ini tidak bisa dipakai. Direktur Shanghai Group yang terhormat ternyata memberi kartu untuk tunangannya dengan limit. Sungguh pelit. Kamu cepat tingkatkan limit untuk Aulia Pratama kami. Sekarang menaikkan limit juga sudah terlambat. Bagus Santoso, cepat kesini bayar tagihanku. Malam ini aku masih mengizinkanmu tidur di lantai kamarku. Yaitu, Bagus Santoso. Hari ini, asalkan kamu dengan lega membayar tagihanku, nanti setelah aku mewarisi Shanghai Group, aku bisa pertimbangkan untuk menyisakan satu posisi untukmu di perusahaan. Bagaimana? Dengar tidak, Bagus Santoso? Jangan tidak tahu diri. Masalah yang kalian buat sendiri, tentu harus kalian tanggung sendiri. Shanghai Groupku tidak perlu dikhawatirkan oleh kalian. Untuk kompensasi selanjutnya, kalian berunding saja dengan kreditur.
Aku masih ada urusan. Maaf tidak bisa menemani. Bagus, Santoso, kamu berhenti. Kalau kamu berani melangkah keluar dari sini, aku akan membatalkan pertunangan denganmu. Kalau kau berani pergi setengah langkah dari sini, aku akan membatalkan pertunangan kita. Sudah kuduga dia tidak bisa hidup tanpaku. Sekarang mengaku salah masih belum terlambat. Kalau aku benar-benar sudah tidak mau lagi padamu, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Kau terlalu banyak berpikir. Batalkan pertunangan. Sudah sepakat ya? Nona Dina, kau juga sudah lihat, aku dengan keluarga mereka sama sekali tidak ada hubungan. Barang-barang yang rusak hari ini, aku juga tidak punya kewajiban untuk membantu mengganti rugi. Sekarang aku boleh pergi kan? Tentu saja boleh. Silakan Tuan Bagus. Dan juga para tamu lainnya, Kejadian hari ini murni insiden tak terduga. membuat kalian semua kaget. Kalian semua boleh pulang. Bagus, Santoso, kau kembali sini. Aku izinkan kalian pergi. Kau! Keluarga ini menghancurkan semua barang lelang di acara lelang. Ini sudah habis, uangnya tidak bisa diganti. Mungkin malah akan mendapat balas dendam sepenuh tenaga dari keluarga Setiawan. Kak, gimana sekarang Kak? Cari akal dong Kak. Sepertinya kalian tidak sanggup melunasinya. Tangkap seluruh keluarga mereka untukku. Apa maksudmu? Lepaskan. Nona Dina, meskipun tanpa Bagus Santoso, kami masih punya mobil mewah, masih punya villa dan dana investasi yang belum ditarik kembali. Mengembalikan 2 miliar pun masih lebih dari cukup. Iya betul, Nona Dina, sekalipun Nona bunuh kami sekarang, juga tidak bisa menutupi kerugian ini. Lebih baik beri kami waktu, kami akan mengumpulkan uangnya. Tidak bisa bayar utang. Berani-beraninya masih datang membuat keributan di perusahaan kami, Setiawan. Sungguh keterlaluan. Pukuli mereka. Jangan. Jangan pukul lagi. Tolong, cukup. Dengarkan baik-baik. Aku kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi kalau masih belum bisa melunasi, aku buat kalian tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati. Pergi sana. Bu, ayo pergi. Bagus Santoso, ini surat minat kerja sama dari grup Lin. Mereka berusaha mencari peluang kerja sama dengan grup Shanghai kami. Oh ya, bagaimana dengan dokumen yang kuminta kamu rapikan waktu itu? Bagus Santoso, jumlah catatan keuangannya luar biasa banyak. Perkiraan besok bisa saya berikan hasilnya kepada Anda. Tidak usah buru-buru. 2 miliar. Cukup buat mereka kewalahan. Utang kita bisa kita hitung pelan-pelan. Bagus Santoso ini keterlaluan sekali. Terus gimana dong? Bagaimana kalau biar kakakku yang coba membujuk Bagus Santoso? Soalnya kan 2 miliar loh. Masa sih? Sekarang saja dia sudah semaunya sendiri. Kalau aku yang mengalah duluan, nanti dia malah akan semena-mena padaku. Aduh, kalau tidak minta ke Bagus Santoso, 2 miliar ini gimana dong? Tenang saja, kamu adalah anggota keluarga Pratama. Urusan kecil saja sudah tidak sabar. Aulia, kamu berikan kartu hitam yang Bagus Santoso berikan padamu itu kepadaku. 2 miliar ini. Aku punya cara menyelesaikannya. Kamu punya cara apa? Aku punya akal. Kalian tidak usah ikut campur. Nanti saat Bagus Santoso menyadari kesalahannya, suruh dia mengembalikan uangnya, lalu suruh dia menyerahkan perusahaannya kepada Rian. Anggap saja sebagai permintaan maafnya kepada kita. Oh, baik. Baiklah, dengar kata ayah, aku ambilkan. Cepat. Halo ya. Halo, Aulia. Cepat selamatkan ayah di kasino. Ayah cuma kalah sedikit uang di kasino. Mereka mau memotong tangan ayah. Kalau kamu tidak segera datang, nyawa ayah akan berakhir di sini. Aulia. Apa? Bayu Wibowo. Kapan aku pernah utang sama kalian? Aku cuma salah ambil kartu waktu keluar tadi. Biarin aku berdiri dulu. Bayu Wibowo. Sebentar lagi keluargaku datang. Nanti semua utangnya dibayar. Ayah. Rian. Kalian ngapain sih? Lepasin suamiku.
cepat lepaskan ayahku. Masalah uang bisa dibicarakan. Nona, katakan, gimana penyelesaiannya? Kamu mau bayar pakai uang atau pakai diri kamu? Kamu! Minggir, jangan mimpi tinggi, Cih. Garang juga ya, ayahmu main di tempatku, lalu ngutang, bahkan mau curang buat menang. Ini harus ada tanggung jawabnya dong. Ayah, kamu ambil kartu hitam dari Bagus Santoso buat aku. Aku kira beneran kamu punya cara buat cari uang, kok malah dipakai buat judi? Aku kan cuma mikir, di meja judi kan dapat uangnya cepat. Kamu berani ngomong gitu sama bapakmu, aku kan juga pengen bayar utang kalian. Sudahlah, ayahmu juga demi keluarga kita. Hah? Kasino kecilmu ini bisa main sebesar apa sih? Kartu hitamku ini cuma perlu gesek beberapa puluh juta, utang kalian langsung lunas. Ayah, kasih kartunya biar dia gesek. Bawa kartu yang udah dibekuin buat nipu di tempatku. Kalian punya berapa nyawa? Apa? Ini tidak mungkin. Ini kartu yang Bagus Santoso berikan padaku. Bagaimana mungkin bisa dibekukan? Kak, Bagus Santoso ini pasti sengaja mau menunjukkan kekuasaannya. Dia cuma nunggu kamu menunduk dan minta maaf. Bangsat, sengaja menjerumuskanku. Jangan banyak omong. Cepat bayar utangnya. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan kucincang untuk makanan anjing. Katakan, berapa? Keluarga Pratama pasti bisa bayar. 20 juta. Bukan. Cuma segitu jumlahnya, cuma 20 juta. Masih lebih murah dari satu tasku. Iya, cuman sedikit uang sampai harus beramai-ramai begini, orang yang tidak tahu bakal mengira kalian sudah tidak bisa hidup lagi. Jangan banyak omong. Bayar. Kak, kasih mereka uang. Aku sekarang tidak punya uang tunai. Ah, tidak punya uang? Tidak punya uang tapi berani ngomong besar? Potong tangannya, cincang tangannya, beri mereka semangat. Aulia, Rian. Ayah, aku tidak mau mati di sini. Ayah, jangan. Jangan. Kami punya uang. Aulia, Rian, tolong aku. Jangan. Kami punya uang. Si tua bangka, bajunya basah kuyup. Kalian memang tidak kapok sebelum celaka. Punya uang tapi tidak mau bayar. Mau lihat dia dipotong tangan dan kakinya. Aulia, cepat, telepon Bagus Santoso. Suruh dia bawa uang untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin sekarang dia sangat ingin cari kesempatan untuk menunjukkan sikap baiknya. Iya. Tidak, aku belum memaafkannya. Aduh, Aulia, ini sudah saat genting begini. Ayahmu hampir kehilangan nyawa. Anggap saja kasih dia kesempatan. Paling nanti pelan-pelan kita balas dendam lagi. Baiklah. Cuman kali ini ya, aku yang akan telepon dia. Halo? Bagus Santoso, sekarang aku kasih kamu kesempatan. Asalkan kamu sekarang bawa 20 juta tunai ke Kasino Kota Selatan. Bantu ayahku lunasi utang judinya. Masalah sikapmu yang buruk padaku sebelumnya bisa kubuat tidak terjadi. Utang judi ayahmu apa hubungannya denganku? Bagus Santoso, kamu marah-marah juga harus lihat situasi dong. Sebaiknya kamu datang ke sini sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak memberimu kesempatan minta maaf. Pak Bagus, semuanya sudah siap. Baik, aku segera sampai. Sudah waktunya. Untuk beres-beres dengan mereka, siapkan mobil ke Kasino Kota Selatan. Dengarkan, suamiku bilang dia segera datang. Tunggu saja, berani-beraninya menghina ketua dewan direksi grup Shanghai, ayah mertuaku. Aku akan bikin kamu babak belur. Aku tidak peduli dia grup apa. Aku hanya akan menunggu 20 menit. Kalau sampai waktunya uangnya belum juga ada. Kucakin di penggal terkepalanya. Memangnya perlu kamu yang ngomong? Dengar ya, kalau kakakku bilang timur, Bagus Santoso pasti tidak berani ke barat. Kalian tunggu saja. Kakak iparku sedang bergegas ke sini sekarang. Sayang, kamu menderita ya. Sebentar lagi, Bagus akan bawa uang untuk menyelamatkanmu. Bercanda dengan gue? Sudah setengah jam. Mana orangnya? Mati di mana?
Kak, kok Bagus belum datang juga? Coba kamu telepon tanya-tanya. Sekarang lagi jam sibuk malam, mungkin lagi macet di jalan. Macet apa lagi? Cuman punya uang tapi nggak mau kasih. Lambat sekali. Memang tidak akan kapok sebelum celaka. Baiklah. Potong tangan orang tua ini. Biar dia tahu betapa hebatnya kita. Jangan, tolong ayah, jangan. Jangan, tolong aku. Jangan gegabah. Aku telepon Bagus. Bagus berani mematikan teleponku? Dasar Bagus. Potong! Jangan. Berhenti. Sok banget sih jadi direktur. Bikin lama nunggu. Uangnya sudah kubawa semua. Bagus. Kamu tahu nggak, kalau kamu datang selangkah lebih lambat, jari ayahku sudah putus. Dasar orang tak berguna. Jangan macam-macam di sini. Bagus. Apa kata Rian salah? Urusan mertua sendiri berani kau abaikan. Kamu sekarang semakin keterlaluan. Pertama sengaja datang terlambat, muncul di saat genting. Kenapa? Mau tunjukkan kalau kamu penting. Ku beritahu kamu kelakuanmu begini cuma bikin aku semakin jijik. Jijik. Kalau gitu jangan pakai uangku. Munafik. Bukan, Bagus. Aku 2 hari nggak peduliin kamu. Apa kamu jadi gila? Akan kubunuh kamu. Aku... Aulia. Ini tempat judi. Bukan rumahmu. Kak, Sudah. Mau marahin suamimu, pulang sana marahin. Cepat kasih uang, atau nanti tinggal angkat mayatnya. Bagus, cepat kasih dia. Masih bengong apa lagi? Tunggu. Uang hari ini bisa kuberikan, tapi karena hari ini kau sudah buat aku terhina. Gimana ini? Maksudmu apa sih? Cuma 20 juta berani bilangnya menghina aku segitu parahnya. Hari ini mau uang ya? Boleh, aku kasih 2 kali lipat, tapi kamu harus ambil sambil berlutut. Kau bercanda apa? Bayu Wibowo kamu. Dasar pelacur, berani-beraninya kau pukul aku. Nggak mau hidup lagi? Barusan aku lihat kalian, banyak orang nindas yang sedikit, jadi aku mengalah sedikit. Tapi sekarang, aku bukan cuma punya uang, tapi juga punya orang. Kira aku masih takut sama kamu? Aulia Pratama ini tempat judi. Bukan menang dengan cara yang benar, malah mau main kuasa. Ini bukan cara kerja grup Shanghai. Bagus Santoso, maksudmu apa? Kak Bagus Santoso kayaknya ngomongin kamu memalukan grup Shanghai. Berani dia. Kamu cuma pengelola kasir yang brengsek berani teriak-teriak sama aku. Percaya nggak aku hancurin tempatmu hari ini? Berani nggak main sama aku sekali? Kalau hari ini kamu kalah, harus berlutut dan minta maaf sama aku dan kasih tempat judi ini ke aku sebagai ganti rugi. Aku baru sadar kamu ini benar-benar nggak tahu hebatnya Bayu Wibowo, seperti katak di bawah tempurung. Karena kamu begitu percaya diri. Aku temani kamu main sekali. Kalau aku kalah, aku berlutut minta maaf sama kamu. Tempat judi ini jadi milikmu. Tapi kalau kamu yang kalah... Kalau aku kalah, 20 juta ini aku kasih 10 kali lipat. Berani ngomong besar segitu pasti, karena masih ngira aku yang urusin Aulia Pratama. Perhitunganmu salah. Oke, wanita pemberani, salut-salut deh. Aulia, kamu cuma anak kecil nggak ngerti apa-apa, kamu nggak boleh main. Biarkan ayah yang main. Keberuntungan di meja judi ini selalu berubah-ubah. Biarkan ayah yang main, aku pasti hancurin mereka habis-habisan. Iya, Aulia ayahmu itu jagoan judi, biarkan dia yang pergi. Baiklah.
Main dadu, bandingin besar kecilnya satu ronde, langsung putusin. Silakan. Memang sifat asli susah diubah. Cuma dipancing sedikit langsung buru-buru menggali kuburannya sendiri. Gimana? Rezeki lagi bagus, nggak bisa ditahan-tahan deh. Benar-benar lagi hoki ya, kasino sebesar ini semuanya milik kita. Iya, awas lo sombong. Buruan sujud minta ampun. Dasar orang kaya baru yang cupet. Buka lebar-lebar mata anjing lo. Lihat baik-baik, apa gue bikin malu grup Shanghai? Ya enggak lah, dasar gelandangan yang enggak tahu diri. Mau nantangin trik licik kasino, jangan sampai nyawa lo ikut melayang. Buru-buru apa? Gua aja belum buka. Lo buka pun gimana? Papaku udah dapat 17 poin. Masa iya lo bisa keluarin triple? Peluang dapat triple itu kecil banget. Mending lo buruan sujud minta ampun. Biar lo masih bisa jaga harga diri terakhir. Oh ya? Apa? Nggak mungkin. Nggak boleh, ini cuman kebetulan. Aku minta 3 ronde, 2 menang. Aku minta 3 ronde, 2 menang. Masa masih minta 3 ronde 2 menang? Emangnya gue di sini main masak-masakan sama lo? Ini tidak benar. Ayahku dapat 2 angka 6 dan 1 angka 5. Harusnya menang pasti. Masa segitu kebetulannya? Cuma lebih tinggi sedikit dari ayahku. Iya, masa segitu kebetulannya? Pasti kalian yang main curang. Kalian main curang. Betul. Aku bilang akhir-akhir ini di kasino kalian kok nggak pernah menang sekalipun. Ternyata kalian main licik. Buktinya mana? Kasino punya aturan sendiri. Menuduh orang main curang harus ada buktinya. Kalau tidak, harus dipotong tangannya. Cih, nakut-nakuti siapa? Dadu ini pasti ada masalahnya. Rian, periksa. Kasih sini. Lihat baik-baik. Ini juga nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada bukti, berarti fitnah. Kalian hari ini. Berisik apa sih? Suamiku bawa uang sebanyak ini. Berani-beraninya kamu bohongi aku. Bilang, di mana kamu main curangnya? Dasar pelacur. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Kalian sekeluarga ini kalah judi nggak berani ngaku. Aku juga nggak mau banyak omong sama kalian. Pilih bayar utang atau bayar nyawa. Pilih sendiri. Jangan sombong di depan aku. Kasino lusuh begini, nggak layak aku anggap. Udah, jangan banyak omong, bayar. Cuman uang receh doang. Masa aku Aulia Pratama nunggak utangmu? Suamiku bawa uang sebanyak ini, cuma 2 miliar saja. Aku bayar. Memang mata duitan ya. Cepat ambilkan uangnya, diam aja ngapain? Aulia, kamu belum menghitung chipmu dengan benar. Sudah buru-buru naik ke meja judi. Memang aneh sekali. Maksudmu apa? Maksudku, dia sebenarnya nggak punya uang untuk bayar utang judi. Bagus, peti-peti uang ini kan kamu sendiri yang bawa. Sekarang kamu ngapain lagi? Siapa bilang? Di petiku isinya uang. Peti-peti ini kalau bukan uang isinya apa? Di dalam peti, isinya. Kotak-kotak ini kalau bukan uang isinya apa? Isinya adalah sebuah kejutan. Apa? Bukan uang. Kejutan, jangan ini mahar untukku. Bagus, Santoso. Kamu keterlaluan sekali. Tidak tahukah urusan besar seperti mahar ini harus didiskusikan dengan calon mertua? Kalau ternyata jumlahnya kurang, aku tidak akan setuju Aulia menikah denganmu. Kalau begitu, berarti di dalamnya bukan cuma uang tunai, tapi juga emas villa mewah, sertifikat properti, dan sebagainya. Mungkin saja ada juga perjanjian pengalihan saham grup Shanghai. Dengar tidak? Suamiku memberiku mahar yang sangat banyak. Kasino kecilmu ini, uang receh Aulia Pratama tidak sudi melihatnya. Lalu masih diam saja apa? Buka kotaknya, bayar utang. Kalau tidak, kalian akan kena batunya. Kak, cepat buka. Kami juga ingin melihat jumlah maharmu seberapa besar sih sampai begitu. Cepat buka. Tagihan. Ini
tagihan. Bagus Santoso, ini adalah bukti semua pengeluaran selama 3 tahun terakhir atas nama keluarga Nona Bai di rekeningmu. Keluarga yang tak tahu berterima kasih ini benar-benar menganggapku sebagai sapi perah. Dulu aku salah menilai orang, membiarkan mereka mempermainkanku seperti ini. Sekarang, segala sesuatu yang telah kuberikan kepada mereka, akan kukembalikan semua. Ini benar-benar tagihan ya. Yang dari 3 tahun lalu pun ada. Bagus, Santoso. Kau bawa setumpuk tagihan jadul ini ke sini, maksudmu apa? Bawa tagihan ke sini. Tentu saja untuk menuntut ganti rugi. Kalau tidak, kau kira aku masih punya waktu untuk mengurus ayahmu yang tukang judi itu? Bukan cuma kau. Kalian bukan cuma berhutang padaku, tapi juga dikejar-kejar hutang oleh grup Shanghai. Tagihan-tagihan ini adalah kejutan yang kusiapkan untuk kalian. Bagus Santoso, kau berani mempermainkan keluargaku. Apa sebenarnya maumu? Oh, aku tahu. Bagus Santoso, kau tahu kau telah melakukan kesalahan besar. Kakakku pasti tidak akan memaafkanmu. Jadi, kau mencoba menggunakan hutang untuk memaksakan ikatan antara kakakku danmu secara paksa. Bagus Santoso, kau terlalu jahat. Bagus Santoso, singkirkan semua trik kotormu ini. Hari ini, meski kau bersujud memohon padaku, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Benar, hanya uang tunai yang nyata yang bisa menunjukkan ketulusanmu. Apakah orang sepertimu hanya bisa main akal-akalan dan trik kotor? Mimpi indah keluargamu belum juga sadar, ya? Sudah lama kukatakan, membatalkan pertunangan denganmu dan memutuskan hubungan dengan seluruh keluargamu adalah hal yang sangat kuinginkan. Kamu Bagus Santoso, kamu sengaja memancing emosiku, ya? Baik, kalau begitu aku setuju untuk berpisah denganmu. Aku akan membuatmu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Sebaiknya kamu tahan, jangan sampai berlutut memohon rujuk. Itu yang terbaik. Aulia Pratama, tagihan selama 3 tahun ini, setiap transaksi tercatat dengan jelas. Darah yang kalian hisap dari tubuhku harus dikembalikan sampai sen terakhir. Kamu... Aku bayar. Semua akan kubayar, jangan menyesal nanti. Aulia Pratama, kartu-kartumu, setidaknya 2/3-nya adalah milikku. Sudah semuanya kublokir. Dan 1/3 sisanya, aku tidak terima recehan. Bagus Santoso, ku beritahu kamu, meski kamu mengikatku dengan utang, aku tidak akan bisa kamu kendalikan. Betul, lebih baik kamu sadar diri. Kalau tidak bisa melunasi utang, aku akan segera menggugatmu. Keluargamu, siap-siap menghabiskan sisa hidup di penjara. Kamu, maksudnya kalian benar-benar tidak punya uang untuk membayarku? Lalu bikin ini, satu kardus tagihan cuma untuk mempermainkanku? Kenapa buru-buru? Uangnya kalau tidak bisa dibayar hari ini, bisa dibayar lain waktu. Iya, keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Jangan meremehkan orang yang sedang susah. Baik, menyia-nyiakan waktu setengah hariku. Membawa kardus penuh tagihan. Suamimu juga tidak mau membayar utangmu, berani mempermainkan aku. Potong dia. Jangan. Jangan. Sayang. Lihat itu. Inilah akibatnya main-main denganku. Bagus Santoso, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, ayahku sampai dipotong jarinya. Aduh, kalian sekeluarga itu vampir karena kalian ikut main judi. Kalian sendiri tidak mau introspeksi? Masih mau menyusahkan aku? Maaf, aku tidak mau ikut-ikutan. Tunggu. Siapa yang izinkan kamu pergi? Kamu bawa satu koper tagihan ini untuk menakut-nakutiku. Kalau mau pergi juga boleh. Ganti rugi padaku. Penipuan judi. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kamu sendiri sudah susah, masih ada waktu. Untuk memeras aku? Maksudmu apa sih? Kalian sekeluarga. Tunggu saja surat gugatanku dan surat kuasa hukum. Dan kamu mengorganisir judi ilegal, pemerasan, penganiayaan.
Ada apapun yang mau dikatakan, simpan saja untuk polisi. Kamu berani lapor polisi? Terus kenapa? Kalian cuma sama-sama serigala berbulu domba. Sama-sama pantas masuk neraka. Bagus Santoso, kamu kembali sini. Aduh, sialan. Dina, kunjungan kali ini ke grup Shanghai. Pertama, untuk membahas kerjasama. Kedua, untuk memastikan sikap Pak Bagus terhadap keluarga Aris itu. Dengan begitu, ayah bisa leluasa membalas dendam untukmu. Pak Bagus adalah orang yang jujur dan bersih, kemampuannya luar biasa. Di usia yang masih muda, sudah bisa membangun grup Shanghai, sebuah keajaiban bisnis seperti ini. Keluarga Aris ini tidak tahu menghargai, malah memperlakukannya dengan buruk. Untungnya Pak Bagus juga sadar, waktu itu langsung memutuskan hubungan dengan wanita itu. Dina, sepertinya kamu sangat mengagumi Pak Bagus itu ya. Tapi pria yang sedang jatuh cinta paling mudah berubah-ubah. Memilih mitra kerjasama dan pasangan, keduanya harus diteliti dengan saksama. Tidak boleh sembarangan. Ayah ngomong apa sih? Pak Bagus, ayahnya Nona Aris, karena terlibat perjudian sudah ditangkap. Sayangnya, anggota keluarga Aris lainnya tidak mendapat hukuman nyata dan sudah dibebaskan. Konon, Nona Aris masih berkoar-koar, bilang Anda akan menanggung Aris Pratama, tapi akhirnya diusir oleh polisi. Tidak apa-apa. Karma untuk keluarganya masih akan datang. Pak Bagus, toko antik keluarga Lin, waktu janji temu dengan Anda hampir tiba. Pak Adrian mungkin juga sudah hampir sampai di grup. Saya turun untuk menjemputnya. Baik. Tolong antar mereka ke ruang tamu. Adrian Setiawan. Bagus Santoso. Waktu untuk memulai kerjasama sebenarnya belum tiba. Saya sekarang buru-buru ingin bertemu, tidak mengganggumu kan? Tentu saja tidak, Anda terlalu sopan. Bagus Santoso. Terakhir kali bertemu dengan Dina Setiawan. Masih di lelang. Itu adalah putri saya. Dina Setiawan pertama kali menangani urusan lens antik, tidak disangka dipermalukan dan diacak-acak acaranya. Orang ini juga mengaku adalah kerabat Bagus Santoso. Adrian Setiawan. Saya sekarang dengan Aulia Pratama sudah membatalkan pertunangan. Urusan keluarga mereka semua tidak ada hubungannya dengan saya. Kemarin sudah saya beritahu mereka, ke depannya bagaimana Adrian Setiawan memperlakukan mereka tidak perlu mempertimbangkan saya. Ketemu dengan keluarga mereka, sungguh Bagus Santoso bertemu orang yang tidak baik. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Bagaimana dengan perusahaan Anda? Dan lens antik di bidang budaya dan kreatif antik, proyek kerjasamanya sudah ada rencana awal. Lens antik memang layak di bidang antik toko tua berusia 100 tahun. Bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda merupakan kehormatan besar. Sepertinya proyek bisa segera diluncurkan. Begini. Awalnya rencananya untuk pertunangan aula itu kebetulan masih kosong. Lebih baik ubah dekorasinya. Langsung di sana selenggarakan upacara peluncuran proyek. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Bagus Santoso terlalu keterlaluan. Nggak cuma nggak mau bantu, malah bikin jari ayahku putus sampai masuk penjara. Aulia, ini gimana dong? Kalau memang sudah mentok, kamu coba aja mengalah. Si Bagus Santoso ini cuman gengsi doang kok. Yang paling penting sekarang adalah segera keluarin ayahmu dari penjara. Kalau aku duluan minta maaf ke Bagus Santoso, nanti dia malah seneng. Bukannya dia jadi semena-mena. Setelah menikah nanti, aku pasti bakal dikendalikan dia. Tentu saja aku nggak boleh minta maaf ke dia. Kak, ballroom pernikahan yang dulu dipesan Bagus Santoso nggak dibatalkan. Malah lagi dikebut buat dekorasi. Kalian lihat sendiri, kemewahannya ini jauh lebih tinggi kelasnya berkali-kali lipat. Sepertinya Bagus Santoso sadar kalau dia salah. Lagi diam-diam siapin kejutan buat kakakku.
Pasti begitu. Kan aku udah bilang, dia pasti tidak berani melawan kakakmu, Aulia Pratama. Cuma pesta tunangan yang mewah nggak bakal cocok sama kakakku. Melihat sifat Bagus Santoso, pasti diam-diam nyiapin kejutan lain. Taktik yang bagus, pura-pura buruk dulu baru tunjukin yang bagus. Kalau begitu, aku mau lihat nih. Kesungguhan dia minta maaf. Kalau dia berani sedikit saja bermalas-malasan, aku akan tolak lamarannya di depan umum. Aku mau dia tahu, berani main-main di depan keluarga kami, main akal-akalan, harus bayar konsekuensi seperti apa. Siapa mereka bertiga? Bajunya kok norak banget sih. Wah, dekorasi pesta pertunangannya memang mewah ya, berkelas. Bagus Santoso kali ini bisa dibilang cukup serius. Serius-serius nyiapin, selera estetikanya jelek, hasilnya ya cuman selevel ini. Orang baru kaya, seleranya rendah. Pesta pertunangan yang bagus, didekor kayak acara bisnis. Bener-bener bikin ilfil. Pesta pertunangan apa? Ini kan emang acara kerja sama bisnis. Iya nih, ini kan jelas upacara peluncuran proyek. Kok kalian nggak ngerti ini acara apa? Udah buru-buru datang? Betul. Kalian cuma tahu kulitnya, nggak tahu isinya. Upacara peluncuran proyek apaan sih? Ini kan jelas Bagus Santoso sengaja bikin kejutan buat kakak aku. Cuman kedok aja. Tapi kak, kali ini kita sama sekali nggak boleh memaafkan Bagus Santoso dengan mudah. Bagus Santoso si pengecut ini bikin bapakku masuk penjara. Masih pura-pura kayak nggak ada apa-apa. Mau nikahi kakakku dengan senang hati. Mimpi kali. Direktur utama kok sungguh tak tahu malu. Hari ini Bagus Santoso harus bayar lunas utang kita. Terus bapakmu juga harus diselamatin. Lalu grup perusahaan langsung dialihkan ke Rian Pratama. Kalau enggak, aku enggak akan setuju anakku dinikahin sama dia. Belum cukup itu. Aku juga mau dia pelan-pelan berlutut di depanku. Lamar aku, terus dia yang harus masuk keluarga kita. Nama anak setelah menikah harus pakai marga keluarga kami, Bay. Betul, walaupun dia direktur utama. Terus kenapa? Tetap harus nurut kata kakakku. Katanya Pak Bagus ketunangannya sangat memanjakannya. Sering-sering belanjain mahal. Sepertinya kedepannya harus sering-sering bergaul sama keluarganya. Ibu Bagus, Anda sungguh bersinar. Saya minum untuk Anda. Kamu siapa? Posisi apa? Berani-beraninya mau minum sama aku? Pergi sana. Minggir, jangan ganggu urusan penting kami. Kak. Ayo pergi. Bagus Santoso. Pak Bagus ada masalah. Nona Bay dan rombongannya sudah sampai di pesta juga. Suruh orang jaga ketat tempat acara, jangan sampai ada masalah. Kita berangkat sekarang, mereka kena masalah sih, tidak apa-apa. Yang penting kerja sama kedua keluarga jangan sampai terganggu. Lalu, bawa juga surat gugatan yang sudah disiapkan untuk keluarga Bay. Jangan sampai mitra kerja kita salah paham. Siap. Bagus Santoso. Pesta pertunangan kau atur seresmi rapat bisnis, sudahlah. Kami sebagai tamu paling penting di pesta ini seharusnya duduk di barisan paling depan. Dia berani-beraninya memberikan tempat itu kepada orang lain. Sungguh tidak menghargai keluarga Bay sama sekali. Dina Setiawan. Itu bukannya putri dari toko antik Lin ya? Kak, aku ingat. Aku pernah lihat daftar tamu lelang waktu itu. Dina Setiawan memang putri keluarga Lin. Dia juga yang jadi pembawa acara lelang itu. Bagus ini maksudnya apa sih? Dia berani mengundangnya ke sini? Bahkan memberinya tempat duduk di barisan pertama? Apa? Dia berani mengundang si Jalang itu? Kak, Bagus benar-benar keterlaluan. Dia tahu betul si cewek dari toko antik Lin itu selalu melawan kita. Masih berani mengundangnya. Bahkan memberinya tempat duduk yang bagus seperti ini, Kak. Dia sengaja mempermalukanmu di depan umum. Bagus Santoso, kali ini aku benar-benar marah. Undangan yang kita terima adalah untuk pesta kerja sama proyek. Tentu saja keluarga Lin dan keluarga Yan yang duduk di depan. Wanita seperti dia kalau direktur Yan bawa pulang, bisa menderita nanti. Diam semua. Ini wilayah grup Shanghai kakakku adalah tunangan direktur grup Shanghai. Apa kalian berhak bicara? Anakku. Mungkin Bagus Santoso sangat menghargai kerjasama kali ini, makanya dia suruh mereka duduk di depan. Hanya kerjasama kecil berani menghinaku, Aulia Pratama. Kak,
Hanya pesta pertunangan sederhana dia sudah berani meremehkan kita seperti ini. Kalau kau benar-benar menikah dengannya, nanti dia pasti akan semakin semena-mena. Sepertinya kita terlalu baik padanya sampai dia lupa diri. Pesta pertunangan seperti ini bagiku, Aulia Pratama adalah sebuah penghinaan. Sepertinya aku harus memberi mereka pelajaran, kalau tidak, mereka pikir kita lemah. Rian Pratama. Baik. Baik. Dina, kamu masuk dulu, ayah ada urusan mendadak. Bagus Santoso sialan ini. Aku lihat nanti dia masih berani meremehkan kita atau tidak. Astaga, dia malah menghancurkannya papan nama tempat duduk keluarga Lin. Dia benar-benar gila. Bahkan merusak tempat pestanya, ini keterlaluan sekali. Kalian sedang apa? Perjanjian apa ini? Aku bahkan gak mau lihat. Cuma keluarga Lin, apa artinya di depan grup Shanghaiku? Cukup dengan satu kalimat dariku. Aku bisa membuat Bagus Santoso membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Lin kalian. Keluarga Lin kalian hebat pun, tetap harus mengemis makan dari Bagus Santoso. Mengacau di pesta pertunangan. Kamu mau bangkrut ya? Sungguh tidak masuk akal. Pantas saja Mas Bagus mau memutuskan hubungan dengan keluargamu. Mas Bagus, kamu baru kenal Bagus Santoso berapa hari? Udah panggil mesra begitu? Masih bilang kamu nggak menggoda dia? Aku heran kenapa Bagus Santoso belakangan ini berani bersikap keras begitu. Ternyata karena bersekongkol dengan kamu, si iblis kecil ini sudah jadi satu, ya? Barang milikku, Aulia Pratama. Tidak boleh disentuh orang lain. Kamu berani menghasut Bagus Santoso melawanku? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kamu berani memukulku? Kamu berani menyentuh kakakku. Kamu cari mati, ya? Mengobrak-abrik ballroom, merobek dokumen penting, bahkan berani memukulku. Tunggu saja sampai ayahku dan Mas Bagus datang. Kalian akan menyesal. Ada yang buat keributan di ballroom? Ada orang yang membuat keributan di ruang pesta. Bahkan berani memanggil bala bantuan. Apa? Halo? Di sana memang terjadi masalah. Kita harus segera ke sana. Ya. Wah. Dina Setiawan, aku memang meremehkanmu. Kamu tidak hanya menggoda Bagus Santoso. Kamu bahkan orang tua seperti ini juga menjadi target godaanmu. Hei, kamu tidak merasa jijik dia berbau orang tua? Ini ayah saya, kembalikan padaku. Ayahmu memang, usianya memang bisa menjadi ayahmu. Aduh, benar-benar tidak tahu malu. Pendidikan keluarga Lin hanya begini saja. Nak, nanti kamu tidak boleh menikahi orang seperti ini. Aku peringatkan kalian, jika kalian berani memfitnahku lagi, tunggu ayah saya dan Bagus Santoso datang, tidak akan membiarkan kalian. Kamu terlihat sopan tapi kelakuanmu seperti anjing. Ternyata hanya seorang yang hanya ingin menikahi orang tua kaya untuk mencari uang. Menanggung hutang 2 miliar. Masih ingin Bagus Santoso melunasi untuk kalian. Siapa sebenarnya yang mencari uang? Bagus Santoso mengeluarkan uang untukku, itu sudah seharusnya. Kamu siapa? Berani menuduhku? Apa? Aku tidak salah dengar kan? Bahkan menyuruh Bagus Santoso melunasi hutang 2 miliar untuknya. Keluarga ini murni penghisap darah. Orang ini benar-benar standar ganda. Dina Setiawan. Hanya bekerja sama dengan grup Shanghai. Langsung dicap sebagai wanita pencari uang. Keluarga ini menyuruh Bagus Santoso melunasi 2 miliar. Bahkan berbicara dengan percaya diri. Diam, kamu diam. Kalian orang miskin yang menyebalkan. Mana mengerti urusan keluarga kaya kami. Dina Setiawan, kamu gagal menggoda suamiku, masih ingin membuat keributan di sini. Aulia Pratama, jika kamu berani memfitnahku lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu berani memukulku, Rian Pratama.
benar-benar tidak pernah melihat dunia. Sebuah gelang rusak tergores sedikit, lihat kamu sedihnya. Ini peninggalan ibuku untukku, sangat berarti. Bukan urusan kalian untuk merendahkan. Apa peninggalan? Dina Setiawan, kamu berani membawa barang orang mati ke pesta pertunanganku? Kamu sengaja ingin mengutukku ya? Rian, ambil barang sialan ini dari tangannya, hancurkan. Aulia Pratama. Hal lain apapun bisa saja aku maafkan, tapi yang ini adalah satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Mau menakut-nakuti siapa? Rian, ambil. Siap, Aulia. Aulia. Kembalikan padaku. Memang benar keluarga rendahan. Sampai mati pun tidak meninggalkan barang berharga untukmu. Nona Aulia, kembalikan gelang itu padaku. Utang kalian sebelumnya dan perbuatan kalian hari ini semuanya bisa kumaafkan. Kembalikan gelang itu padaku. Aulia, sepertinya ini cukup menguntungkan. Tidak punya harga diri. Aku adalah calon nyonya grup Shanghai. Kamu pikir bisa memerasku dengan hal receh seperti ini? Kamu pantas. Bukannya kamu ingin gelang itu? Baik, sekarang kuberikan padamu. Dia berani ingin menghancurkan pusaka ibu dari putri keluarga Lim. Sungguh keterlaluan. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Semuanya berhenti. Berhenti semua. Dina, kamu baik-baik saja? Ayah, mereka merusak gelang pemberian ibuku. Ayah akan membuat mereka membayarnya. Wah, kamu benar-benar membawa pacar lamamu ini untuk mendukungmu. Kamu bilang kamu memanggil banyak orang ke sini, mau menakut-nakuti siapa? Dasar orang tua, berani kamu. Kakak, Berani menyakiti putri saya Adrian Setiawan. Aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. kamu tua bangka. Kamu berani memukul kakakku ya? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu, meskipun kalian punya kemampuan, kalian tidak boleh berbuat onar di pesta pertunanganku. Berbuat onar. Ayah, Sudah tidak apa-apa. Keluarga Aulia Pratama bersikeras mengatakan ini adalah pesta pertunangan Bagus Santoso dan Aulia Pratama. Saya sudah berkali-kali menjelaskan pada mereka. Mereka tidak hanya tidak percaya, tapi juga menghina saya. Hari ini saya akan membuat keluarga kalian mati dengan mengerti. Pergi. Ah, nak, ini benar-benar apa itu upacara peluncuran proyek ya? terus kenapa? Tidak peduli ini pesta pertunangan atau bukan, ini tetap wilayah grup Shanghai milikku. Bukan giliran orang lain untuk berbuat semena-mena di sini. Grup Shanghai kalian. Sepengetahuanku, Bagus Santoso sudah membatalkan pertunangan denganmu, bahkan menagih utang. Kamu punya utang ke keluarga Lin dan keluarga Yan, masih berani bersikap begitu? Kamu tahu apa? Itu cuma taktik Bagus Santoso untuk menarik perhatianku. Cara kecil untuk merayuku kembali. Betul. Sekarang juga aku akan telepon Bagus Santoso. Begitu dia datang, lihat apakah kamu masih berani berteriak-teriak padaku. Sungguh keras kepala. Bagus Santoso sudah memblokirmu. Teleponnya saja tidak bisa kamu hubungi. Kamu masih saja bicara besar di sini. Bagus Santoso cuma lagi cari perhatian, mau aku perhatikan saja. Percaya tidak, aku cuma perlu satu kalimat. Bagus Santoso tidak akan berani menunda sedetik pun, langsung datang mencariku. Aku tidak ada waktu untuk ikut-ikutan bermain-main dengan kalian. Sudah berani menghinaku, kalian harus siap menanggung akibatnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Suruh mereka berlutut dan minta maaf padaku.
Kalian tunggu saja. Kakak iparku sudah datang. Tidak akan membiarkan kalian. Berani tidak kamu biarkan aku kirim pesan ke Bagus Santoso. Begitu dia datang, kalian yang sudah menggangguku ini semua akan membayar harganya. Tidak perlu kirim pesan, aku sudah datang. Jangan kirim pesan. Aku sudah datang. Bagus, kenapa baru datang? Kamu nggak tahu, aku hampir disiksa oleh kedua bajingan ini sampai mati. Minggir. Kalian berdua ngapain aja? Jangan omongin hal yang nggak penting dulu. Cepat batalkan kerja sama dengan perusahaan Setiawan ini. Hajar ayah dan anak ini lalu buang mereka keluar. Kakak ipar lihat mereka memukul kami. Bagus, kamu sengaja ya? Kalau hari ini kamu tidak memberi kami ganti rugi, meskipun kamu merangkak sambil bersujud untuk melamar, kami tetap tidak akan setuju menikahkan Aulia denganmu. Gimana kalau begini? Kamu beli saja perusahaan Setiawan. Pindahkan semua aset mereka ke atas namaku. Urusan ini selesai sampai di sini saja. Nggak boleh. Aku juga mau mereka berlutut dan meminta maaf sambil bersujud kepadaku. Kalian Mimpi di siang bolong. Maaf, Bapak Adrian. Nona Dina. Aku datang terlambat, membuat kalian kaget. Bagus, kamu sebenarnya di pihak siapa? Di pihak siapa? Aulia. Sekarang aku umumkan secara resmi hubungan kalian dengan grup Shanghai. Sekarang saya umumkan secara resmi hubungan kalian dengan grup Shanghai. Hubungan kami dengan grup Shanghai. Apa Bagus Santoso mau memberikan grup Shanghai kepada kami? Akhirnya kau melakukan sesuatu yang membuatku puas. Kalau begitu, aku pertimbangkan untuk memberimu kesempatan terakhir. Kesempatan apa lagi? Karena kami sudah memiliki grup Shanghai, lalu buat apa sampah ini? Hadirin sekalian, keluarga Aulia Pratama atas nama grup Shanghai selalu menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Saya sendiri sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Kalau dipaksakan untuk mengatakan ada hubungan antara grup Shanghai dan mereka, maka itu, saya, Bagus Santoso, adalah kreditur mereka. Ini adalah atas kelalaian mereka membayar utang, dan mereka dengan sengaja merusak nama baik grup Shanghai. Aku kira dia benar-benar istri Bagus Santoso. Ternyata dia sudah lama ditolak oleh Pak Bagus, masih saja memaksa di sini. Memangnya kenapa? Pak Bagus masa mau menikahi seorang wanita kasar dan arogan? Bagus Santoso, apa yang kau omongkan? Kau berani menuntutku? Kau mengikatku dengan utang beberapa hari lalu, membuatku tidak bisa meninggalkanmu. Sekarang kau buat lagi apa surat gugatan? Cara-cara kuno seperti ini masa bisa terpikir olehmu? Bagus Santoso, kenapa kau gila lagi? Kakakku mana ada waktu main-main cinta paksa denganmu? Iya, Bagus Santoso. Jangan bercanda. Apakah aku bercanda? Pengadilan yang akan memberitahumu. Tapi sekarang, kalian sudah melukai partner kerjaku. Bukan cuma berlutut minta maaf sesederhana itu. Tapi sekarang, kalian sudah melukai rekan bisnis saya. Bukan cuma minta maaf sambil berlutut. Apa mitra kerja apaan sih? Menurutku kamu cuma mau belain perempuan ini saja. Oh, ternyata begitu. Aku heran kenapa akhir-akhir ini kamu aneh banget. Akhir-akhir ini kamu nggak mau manjain aku, nggak mau bantu bayar utangku juga. Sekarang malah ada surat gugatan. Ternyata kamu dan si Jalang ini sudah lama bersama. Aulia, sudah cukup kamu berulah. Apa penjelasanku masih kurang jelas? Aku, Bagus Santoso, mulai sekarang sudah putus hubungan dengan keluarga Aulia. Bagus, kamu gila apa? Bagus, demi dia kamu berani memukulku? Suruh mereka sujud minta maaf.
Waktu itu, kalian mengacau balai lelang Adrian Setiawan. Hari ini dendam lama dan baru akan kuhitung sekaligus. Kalian mau apa lagi? Waktu itu kalian janji pada putri saya akan melunasi utang dalam 3 hari. Sekarang tenggat 3 hari sudah lewat. Cuma dengan bersujud beberapa kali, nggak bakal bisa lunasi ganti rugi 2 miliar itu. Bagus, kamu dengar nggak? Mereka sedang menagih utang. Kalau hari ini kamu bantu bayar utangku, semua kejadian hari ini bisa kubiarin. Aku juga bisa kasih kamu kesempatan terakhir untuk minta maaf padaku. Pak Adrian, keluarga mereka cuma bisa hidup dengan menghisap darah orang lain. Sekarang mereka berutang pada kita berdua. Sudah waktunya ditagih. Sekarang dia berhutang pada 2 keluarga kita. Sudah waktunya untuk menagihnya kembali. Bagus Santoso, kau pengkhianat. Kami terlalu baik padamu, ya. Bagus Santoso. Jangan coba-coba lagi menguji batas kesabaranku. Kalau kau terus-terusan berulah seperti ini, aku tidak akan pernah menikahimu. Apalagi membawa darah bangsawanku yang mulia untuk melahirkan anak bagimu. Bagus Santoso, apa kau sengaja pamer hanya untuk menjaga gengsi? Siapa yang tidak tahu kau menjilat kakakku selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin karena hal kecil ini kau berbalik melawan kami? Dulu aku salah menilai orang. Sekarang, selain membayar hutang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan kalian. Tapi kurasa, kalian sekarang tidak punya uang sepeser pun, kan? Aku... Masih ingin ingkar dan tidak membayar? Serang mereka. Hari ini kalau tidak bayar, pukuli terus. Jangan. Mau apa? Bagus Santoso, bagus Santoso. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Jangan pukul saya. Aulia Pratama, cepat bayar hutangnya. Bu, lengan dan kaki tua ini sudah tidak tahan lagi. Aduh. Jangan pukul, kami akan bayar. Pak, hari ini kan upacara peluncuran proyek. Pesta masih harus berlanjut, lupakan saja. Lupakan. Kalian memecahkan gelang putriku, maka aku akan mematahkan satu kakinya. Seret mereka ke pintu ballroom untuk bersujud sampai pesta selesai. Apa katamu? Terlalu keterlaluan. Kalian masih manusia atau bukan? Kami sudah bilang akan membayar. Kenapa masih mau mematahkan kaki adikku? Kenapa kalian begitu tidak masuk akal? Mematahkan kaki hanya peringatan kecil. Aku kasih waktu 1 hari lagi. Kalau besok malam belum lunas, seluruh keluargamu akan kubasmi. Bawa pergi. Jangan. Lepaskan aku. Bagus Santoso. Adrian Setiawan, maaf sekali. Itu karena saya kurang pertimbangan. Membuat kalian merasa tidak adil. Saya sekarang segera menyuruh orang menyiapkan ulang. Tidak apa-apa. Kamu juga sudah menderita, tidak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Sayangnya, peninggalan almarhumah ibuku dirusak oleh mereka. Seorang temanku ahli restorasi. Jika kalian percaya padaku, mungkin aku bisa membantu. Benarkah? Terima kasih Bagus Santoso. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Toko anti Clean, kau tidak akan mati baik. Jangan pukul anakku. Rian Pratama. Lepaskan aku. Pak Bagus, kejadian hari ini sungguh memalukan. Keluarga Aulia itu, kedepannya mau diapakan? Mereka utang 2 miliar pada grup Lin. Aku punya cara untuk menagihnya. Tapi hubunganmu dengan mereka lebih rumit. Lihat saja sikap mereka yang tak tahu diri itu. Mereka pasti akan terus mengganggumu. Kak Bagus, mereka itu seperti kutu busuk. Sekali menempel, sulit dilepaskan. Hari ini kau terang-terangan bersitegang dengan mereka. Aku khawatir mereka terpojok dan nekat. Kedepannya akan pakai cara yang lebih keji. Terima kasih atas perhatian kalian. Utang mereka padaku jauh lebih dari yang terlihat hari ini. Kalau cuma suruh mereka bayar utang dan menderita sedikit, itu terlalu murah bagi mereka. Jadi maksud Pak Bagus? Biarkan mereka selangkah demi selangkah.
masuk ke dalam jurang sendiri. Mereka kan suka uang, menganggap uangku, Bagus Santoso, adalah hak mereka. Maka aku akan buat mereka benar-benar paham. Apa artinya kehilangan segalanya? Apa artinya jalan buntu? Kak Bagus, apa yang perlu grup Lin lakukan? Memang butuh bantuan kalian. Ibu Aulia mencuri sebuah lukisan kuno dari tempatku. Lukisan yang kubeli dulu, karya asli maestro dinasti Ming. Lukisan pemandangan gunung musim gugur. Lina Marlina mengira tanpa sepengetahuan siapapun. Tapi dia tak tahu ruang teh itu demi keamanan dipasang CCTV berkualitas tinggi. Lukisan ini adalah salah satu lelang dari acara lelang grup Lin sebelumnya. Perkiraan harganya sekitar 80 juta. Ini sudah termasuk tindak pidana pencurian dengan nilai besar. Pak Bagus, maksudmu? Membuat mereka membayar konsekuensinya? Dina, lukisan ini sudah lama kubeli. Sertifikat autentikasi yang menyertai dulu sudah lama hilang, entah kemana. Aku tidak tahu apakah Lins Antik masih menyimpan sertifikat autentikasi untuk lukisan pemandangan gunung musim gugur. Tentu ada. Semua barang lelang yang kami tangani punya salinan sertifikat autentikasi. Dan lagi, sertifikat autentikasi Lins Antik dikeluarkan atas nama para ahli terkemuka. Sudah disahkan notaris, punya kekuatan hukum. Aku akan ambilkan untukmu sendiri. Kalau begitu, maaf merepotkan. Sekretaris Lee, segera laporkan ke polisi atas namaku. Katakan ada barang berharga perusahaan yang dicuri, nilainya sangat besar. Sediakan rekaman CCTV lengkap dari ruang teh hari itu. Dan tekankan adegan di mana Lina Marlina mengambil lukisan dan membawanya pergi. Baik. Bagus Santoso brengsek. Hari ini berani-beraninya memperlakukan kita seperti ini. Untung aku lari cepat. Kalau tidak, kakiku pasti sudah patah sekarang. Belum lagi kedua orang dari keluarga Lin itu bajingan. Kak, aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aduh, para bodyguard itu serius banget mukulinnya. Apa Bagus Santoso sudah gila demi orang-orang luar ini sampai berani memukul kita? Sangat tidak biasa. Bagus Santoso beberapa hari ini seperti orang yang berbeda. Dulu, jangan katakan memukul atau memarahi. Bahkan mengucapkan kata-kata kasar sekalipun harus membujuk kita lama-lama. Sekarang dia berani-beraninya memperlakukan kita seperti ini. Kak, menurutmu Bagus Santoso jangan-jangan dia benar-benar ingin putus denganmu? Lihat tatapan matanya hari ini. Berani dia. Dia, Bagus Santoso, hanyalah sampah yang tidak berguna. Bisa sesukses sekarang siapa yang dia andalkan? Dia mengandalkan adik kita, Aulia, yang selalu mendorongnya, menyemangatinya. Sekarang dia sudah besar kepala, ingin terbang sendiri, mimpi. Ibu benar Bagus Santoso tidak punya nyali untuk itu. Dia sengaja mengabaikan kita beberapa hari ini, mendekati keluarga Lin, bahkan sampai membuat kejadian seperti ini. Aku mengerti dia sedang main mata, hanya lebih canggih dari cara-caranya dulu yang memberi tas atau memberi mobil. Intinya dia ingin menggunakan cara ekstrem ini untuk menarik perhatian kita. Membuat kita merasa dia sekarang sudah berbeda. Supaya aku kembali memohon padanya, dia bisa menguasai situasi, bahkan mengajukan syarat, Ci. Oh, begitu ya? Nah, aku heran juga. Dulu dia menjilatnya luar biasa. Masa ia tiba-tiba berubah? Ternyata dia cuma ganti taktik baru. Cih, dasar picik. Main-main trik seperti ini. Lihat dulu dirinya pantas apa enggak. Berani-beraninya mempermalukan keluarga kami, menginjak-injak harga diri kami. Jadi, sekarang kita malah jangan cari dia. Pokoknya jangan sampai dia merasa akal bulusnya sudah berhasil. Selama 2 hari ini kita tenang dan abaikan dia, nggak sampai 2 hari, dia pasti panik. Nanti, bukan dia yang minta pertanggungjawaban kita, tapi kita yang akan menghitung semuanya dengan dia hari ini. Betul. Nanti, suruh dia menyerahkan grup Shanghai langsung ke aku. Lalu suruh dia berlutut sendiri dan minta maaf ke kakakku. Lalu wanita brengsek dari keluarga Lin itu usir permanen dari kota sungai. Tapi Aulia, sekarang bagaimana dengan 2 miliar dari keluarga Lin itu? Terus, ayahmu masih di dalam sana. Ibu, kenapa buru-buru? Nanti saat Bagus Santoso datang merengek pada kita, suruh dia selesaikan sekalian. Mengeluarkan orang dan bayar utang, baginya bukan hal besar. Sekarang yang paling penting adalah kita sama sekali tidak boleh yang pertama menyerah. Bukan kakak, memang benar begitu, tapi 2 hari ini kita makan dan minum apa? Kartu kreditku kayaknya juga dibekukan. Bangsatnya Bagus Santoso ini benar-benar keterlaluan. Uang? Bukannya ada yang siap di depan mata? Maksudmu, lukisan yang aku ambil dari Bagus Santoso itu? Bu, bukannya dulu kamu bilang lukisan ini kelihatannya sangat berharga? Barang-barang koleksi, Bagus Santoso mana ada yang harganya murah? Iya, betul.
Kak, kita langsung jual saja lukisan ini. Bukan cuma buat bayar utang ke keluarga Lin beberapa hari, mungkin saja utang 2 miliar rupiah ke keluarga Lin itu langsung bisa dilunasi. Barang-barang bagus Santoso bukannya itu juga barang kita? Memang anakku yang paling pintar. Sekarang kita cari tempat untuk menjual lukisan ini. Benar, cari rumah lelang yang bagus biar harganya tinggi. Nanti setelah lukisannya terjual, kita bisa lewati kesulitan saat ini. Lihat bagaimana aku menghadapinya nanti. Ayo. Siapa? Ini Kak, itu bagus Santoso. Dia benar-benar berani datang ya. Lihat kan, apa aku bilang tadi? Dia sudah tidak sabar. Pergi, bukakan pintu untuknya. Aku mau lihat bagaimana dia akan memohon pada kita hari ini. Semuanya ada di sini, kebetulan. Jadi aku tidak perlu cari satu persatu. Gimana? Kan sudah ku bilang, orang-orang tertentu itu memang tulang hina. Dibiarkan saja 2 hari, dia pasti panik sendiri. Lalu datang merengek-rengek. Bagus Santoso, kamu ini kebiasaanmu yang tidak bisa tenang kok sama sekali tidak berubah. Tentu saja. Lihat dong siapa kakak perempuanku. Kakakku mau memilihmu. Itu sudah keberuntungan besar keluargamu. Kamu malah berani main-main. Sekarang baru tahu menyesal, sudah terlambat. betul. Lihat dong dirimu sendiri, apa statusmu? Cuman orang kaya baru, punya sedikit uang berani bersikap sok di depan keluarga baik kami? Bagus Santoso, ku beritahu kamu, hari ini kamu mempermalukan keluarga baik kami. Bukan cuma dengan datang minta maaf dan mengucapkan beberapa kata lembut, lalu memberi beberapa tas, semuanya bisa selesai. Kamu harus menunjukkan ketulusan terbesarmu. Delusi kalian semakin parah. Aku kesini bukan untuk mendengar lamunan kalian. Aku kesini untuk mengambil kembali milikku sendiri. Sekalian membuat kalian, keluarga vampir ini, membayar harga yang seharusnya sudah lama dibayar. Bagus Santoso, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Beberapa hari ini, kamu berulang kali melanggar keinginan kami. Tidak lain hanya agar aku memperhatikanmu. Ku beritahu kamu, kesalahan terbesarmu adalah bermain sandiwara berlebihan. Kamu ingin menggunakan cara ekstrem ini untuk menarik perhatianku. Baik, kamu berhasil. Tapi selanjutnya, kamu perlu membayar untuk tindakan bodohmu dengan harga yang mahal. Bagus Santoso. Mau kami melirikmu, cuman pura-pura nggak bakal cukup. Kasih bukti nyata. Gini aja, aku kasih saran. Pertama, serahkan grup Shanghai ke aku sekarang juga. Kedua, lunasin utang 2 miliar dari keluarga Lin itu buat aku, sekarang juga. Dan keluarin ayahku dari penjara. Yang ketiga, usir keluarga Lin dari kota sungai untuk selamanya. Lalu, sambil berlutut selangkah demi selangkah, minta maaf ke aku. Sekian dulu. Sudah selesai. Aku sarankan kalian lebih baik jangan di sini bermimpi di siang bolong. Mending pikirkan baik-baik. Sisa hidup kalian bakal dihabiskan di penjara. Apa? Penjara? Bagus Santoso, kamu gila ya? Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, mencuri barang orang nggak mungkin cepet-cepet lupa kan? Lina Marlina. Kamu ngomong sembarangan. Siapa yang nyuri barangmu? Ini fitnah yang keterlaluan. Aulia, lihat nih Bagus Santoso. Cuman buat pamer kalau dia hebat. Sampai-sampai bikin-bikin kebohongan kayak gini. Bagus Santoso, sudah cukup. Demi harga dirimu yang menyedihkan itu, kau tega menuduh ibuku mencuri? Kamu pikir kami takut padamu, lalu menyerah? Mimpi. Iya, kamu bilang curi ya curi. Punya bukti nggak? Nggak ada bukti, itu namanya fitnah. Bukti? Ada bukti atau enggak bukan urusan kalian. Aku sarankan kalian. Lebih baik kembalikan lukisan yang kalian curi dariku itu dalam kondisi utuh. Persis seperti semula. Mungkin hukumannya bisa dikurangi beberapa tahun. Mungkin masih bisa dikurangi beberapa tahun hukuman. Kamu, Bagus Santoso, kamu berani mengancam aku? Kamu pikir kamu siapa? Ibu, keluarkan lukisan itu. Sekarang robek itu. Aku ingin lihat. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Aulia, lukisan itu sepertinya sangat berharga. Berharga? Seberharga apapun. Bisa lebih berharga dari harga diriku? Dia sekarang karena sebuah lukisan jelek. Di sini mengendalikan kita. Mimpi, aku akan membuatnya tahu. Biaya mengancam aku, Aulia Pratama. Ya itu, merobeknya. Aku lihat dia masih sombong apa. Kalian yakin? Masih berani keras kepala. Ibu, robek itu.
Bagus Santoso. Kamu lihat baik-baik, ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Lihat tidak, Bagus Santoso. Dengan melakukan ini, tidak hanya tidak akan membuat kami mundur, malahan menghina keluarga kami, keluarga Pratama. Ini adalah sikap keluarga kami, keluarga Pratama. Kamu salah hitung. Benarkah? Sekarang kamu menyesal, bukan? Baiklah. Aku tunjukkan jalan yang benar padamu. Asalkan kamu melakukan apa yang Rian Pratama katakan tadi, satu persatu dipenuhi. Mungkin jika suasana hatiku baik, masih mempertimbangkan, bisa membuatmu tetap di sampingku, sebagai penjilat. Bodoh. Kamu berani memaki aku? Kamu, berani-beraninya kau menghina aku. Aulia Pratama, masalah terbesarmu adalah terlalu menganggap diri sendiri penting, mengira seluruh dunia akan berputar mengikutimu. Sayangnya, di mataku, kalian cuma sekumpulan orang serakah dan bodoh, badut yang menghancurkan diri sendiri. Kamu! Aku tak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan kalian. Kalian tunggu saja sisa hidup kalian untuk mengenang perlahan-lahan aksi heroik hari ini di penjara. Kak, jangan terintimidasi olehnya. Dia sih cuma sok keras kepala saja. Lukisan ini sudah kami robek. Apa yang bisa dia lakukan? Masa iya dia benar-benar melaporkan kami ke polisi? Aduh, aku hampir mati ketakutan. Siapa yang tidak tahu Bagus Santoso tanpa keluarga kami bukan apa-apa. Dia masih berani lapor polisi. Kamu berani? Betul. Diberi 10 nyali pun dia tidak akan berani. Bagus Santoso, aku sarankan kamu berhenti berakting. Baik-baik saja lakukan sesuai permintaan kami. Paling-paling aku biarkan kamu terus menjilatku. Terus menjilat? Aulia Pratama, ketika aku menyukaimu, aku bisa memberimu segalanya. Membelikan mobil dan rumah untuk kalian. Menuruti semua perkataan kalian. Tapi saat aku tidak menyukaimu, di mataku, kamu bahkan tak lebih dari seekor kecoa. Kamu! Jangan bergerak, polisi. Bagus Santoso kamu. Kami menerima laporan dari Bapak Bagus Santoso bahwa lukisan antik berharga perusahaannya. Lukisan pemandangan Gunung Musim Gugur telah dicuri. Saat ini diduga terkait dengan orang-orang yang hadir di sini. Mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Bagus Santoso, kamu hebat juga ya main drama sampai habis-habisan. Figuran-figuran ini kamu cari dari mana sih? Hei, jangan bilang seragam ini kalau dipakai memang kelihatan seperti asli, tapi kamu pikir kami akan percaya? Iya, betul. Bagus Santoso kamu. Demi menunjukkan kemampuanmu. Bisa-bisanya menyuruh orang menyamar jadi polisi. Ini melanggar hukum, tahu? Iya, aku kasih tahu. Kalau polisi beneran datang, yang pertama ditangkap pasti kamu. Bagus Santoso, aku memang meremehkanmu. Demi menarik perhatianku, segala cara rendahan bisa kamu pakai. Tidakkah kamu merasa dirimu sangat kekanak-kanakan? Pokoknya kalian senang saja. Perhatikan kata-kata kalian, ini kartu tugas saya. Kami menerima laporan resmi dan bertindak sesuai hukum. Sekarang mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Bagus Santoso, kamu berani benar-benar melapor ke polisi hanya demi lukisan jelek ini. Kamu sampai menyuruh polisi datang menangkap kami. Baik, aku sudah terlalu baik sama kamu. Apa kamu sudah gila? Kamu gila ya? Aulia Pratama, sudah cukup kamu buat keributan? Polisi ada di sini, kamu masih berani main tangan. Kamu. Kakak, bermaksud memukul orang di depan umum. Apa kamu juga mau dibawa? Bapak polisi, lukisan pemandangan Gunung Musim Gugur. Menurut penilaian pasar, harganya sekitar 80 miliar rupiah. Dan sekarang lukisan ini telah dirusak dengan sengaja. Kerugiannya sangat besar. Omong kosong, ini cuma lukisan jelek. Bagus Santoso, kamu asal ngomong. Mau menjebak kami, Bapak polisi. Jangan dengarkan kata-katanya yang sepihak. Ini lukisan ini tidak berharga. Dia cuma mau memeras. Betul, Bagus Santoso. Kamu sampai segitunya hanya untuk pamer di depanku. 80 miliar, kenapa tidak bilang 8 triliun saja? Iya, menurutku lukisan ini sudah tua sekali. Di lapak kaki 5, 50 ribu rupiah pun tidak ada yang mau. Berharga atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Aku juga tidak bisa menentukan. Hanya otoritas sertifikasi yang berhak.
Benar juga, kamu benar sekali. Kalau begitu, apa kamu punya laporan sertifikasi dari lembaga otoritatif? Tidak punya, ngapain berisik? Siapa bilang tidak punya? Apa? Kalian berdua tidak punya hati nurani. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Usiaku sudah segini, kalian masih mau menyuruhku masuk penjara? Bagus. Lukisan ini Aulia yang menyuruh merobeknya. Dia bilang mau memberi pelajaran padamu. Sekarang ada masalah. Masalahnya jangan dibebankan semua padaku. Sudah. Bu, kami berdua masih muda, kamu sudah tua. Di penjara ada makan dan minum, ada yang jaga, tempat yang bagus untuk pensiun. Pergilah. Kamu... Cukup, kalian jangan bertengkar lagi. Fakta jelas, bukti kuat. Lina Marlina, Anda diduga melakukan pencurian dan dengan sengaja merusak harta orang lain dalam jumlah besar. Bawa pergi. Aduh, aku tidak mau masuk penjara. Bagus, aku salah. Kamu maafkan aku ya, Aulia, Rian, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Aulia Pratama, Rian Pratama. Villa ini dan semua aset yang dibeli dengan uangku atas nama kalian, aku akan menyelesaikan dan mengambilnya. Satu persatu. Aku kasih waktu 2 hari untuk membersihkan semua barang milik kalian dari sini. Setelah 2 hari, barang yang masih tertinggal di sini akan kanggap sampah dan kubuang. Kalian urus saja sendiri. Kamu, bagus. Kamu benar-benar bersama perempuan jalang ini ya. Kamu demi dia, kamu... Dina, ayo nanti taruh pergi. Bukan kamu, bagus. Selesai. Kak, sekarang harus gimana? Ayah dan ibu sudah ditahan. Kita masih punya utang yang menumpuk. Bahkan dijual per bagian pun tetap tidak cukup untuk melunasi. Sekarang bukan cuma uangnya hilang. Bahkan dalam beberapa hari lagi, villa ini juga akan disita. Kita akan segera diusir. Siapa yang akan datang saat-saat seperti ini? Ayah. Ayah, kenapa kamu bisa keluar? Apakah Bagus Santoso tiba-tiba menyelamatkanmu? Omong kosong, Bagus Santoso. Itu kasino yang sengaja membuat skema penipuan. Baru diselidiki dengan jelas, karena itu baru melepaskanku. Sekarang keluar buat apa sih? Dalam beberapa hari lagi, tetap harus bersama kita menggelandang di jalanan. Lalu oleh orang dari toko antik Lin, dipotong-potong. Bukan. Kalian berdua maksudnya apa? Ibu mana? Ayah, jangan cari. Ibu dia. Dia ditangkap. Masalahnya, begitulah keadaannya. Apa? Aku baru masuk, baru beberapa hari kalian berdua sudah bikin masalah besar. Nggak cuma mama kalian masuk penjara, tapi juga kehilangan Bagus Santoso yang selama ini jadi sumber nafkah. Aduh, sudah ya, masalahnya sudah terjadi. Teriak-teriak buat apa? Kamu masih berani ngomong? Laki-laki aja nggak bisa kamu kendaliin. Buat apa aku besarin kamu? Aku ada ide. Aku yang ngomong, kamu yang lakuin. Ide apa? Kamu minta maaf ke Bagus Santoso. Bujuk dia dengan kata-kata manis. Biar dia yang urusin masalah ini dulu. Apa? Kamu mau aku merendahkan diri buat minta maaf ke Bagus Santoso, si orang yang ngejarnya itu? Kak, dengerin aja kata ayah. Menyelesaikan masalah itu yang paling penting. Kalau enggak, kita sekeluarga bakal tidur di jalanan. Mimpi. Aku nggak akan lakukan hal yang merendahkan martabatku. Merendahkan martabat? Dia aja udah nggak mau sama kamu. Martabat apa lagi yang kamu punya?
Dengar ya, hari ini kamu mau nggak mau harus pergi, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak, aku hubungi Dimas Sutanto buat nikahin kamu sama dia. Itu. Dimas Sutanto yang kaya raya dan suka menyiksa wanita itu. Aku? Yah, kamu gila ya. Dia kan pernah membunuh 2 istrinya. Ini namanya kamu mendorong anak kandungmu sendiri ke dalam jurang penderitaan. Jujur ku beritahu, Dimas Sutanto udah lama melirik kamu. Cuman karena ada Bagus Santoso si pohon uang ini, aku selalu nolak dia. Sekarang, terserah kamu mau pilih yang mana. Ini, aku... Ternyata satu proyek kerja sama serumit ini. Ayahku menyuruhku ikut serta dalam kerjasama ini. Mohon bimbingan dan arahannya. Tidak apa-apa. Grup Shanghai juga baru pertama kali terjun ke bidang barang antik. Belum tahu siapa yang membimbing siapa. Waktunya hampir tiba. Ayo, ayahku mungkin sudah menunggu di gudang barang antik. Sekalian aku perkenalkan tempatnya. Ayo. Aku nggak mau pergi. Aku... Masih bersikap seperti nona manja. Suruh kamu datang untuk minta maaf, kamu malah cemberut. Mau menghancurkan kita semua. Aku minta maaf. Yang jelas itu Bagus Santoso si bajingan dan Dina Setiawan si sundal itu yang berkomplot mengerjai aku. Kalian gak mau bantu aku balas dendam, sudahlah, masih menyalahkan aku lagi. Kak, Bagus Santoso itu hanya bekerja sama dengan keluarga Setiawan. Kamu salah paham sama dia. Lagi pula, hidup mati keluarga kita sekarang semuanya tergantung pada sikap Bagus Santoso. Kamu ini cepat-cepatlah merendahkan diri dan bersikap baik padanya. Minta maaf. Iya, siapa tahu Bagus Santoso akan dengan patuhnya kembali ke sisimu. Pergilah. Kalian memang keluarga yang baik sekali ya. Waktu menghamburkan uang, gak ada rasa bersalah sedikit pun. Sekarang tanggung jawabnya semua dibebankan ke aku seorang. Kalau mau minta maaf, kalian saja yang pergi. Aku nggak bisa menelan harga diri. Mau minta maaf atau enggak? Kamu pukul aku? Kamu pukul aku? Memukulmu kenapa? Memelihara sampah seperti kamu, aku rugi besar. Pak Dimas. Aulia, baik-baik saja. Kalau kamu mau periksa, malam ini juga aku antar dia ke tempatmu. Mau diapain juga boleh. Kamu mau apa? Kak, lihatlah ayah kita. Begitu telepon Pak Dimas langsung semangat. Pastinya kamu juga tidak mau digebuki sama si tua cabul itu kan? Betul, Pak Dimas bayar harga mahal. Kalau kamu masih bersikap seperti ini, sekarang juga aku antarkan kamu ke sana. Aris Pratama, apa kamu masih punya hati nurani? Selama bertahun-tahun ini, kalian mengandalkan aku. Naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Sekarang ada masalah, kalian malah menjualku ke si brengsek bermarga uang itu. Bodohnya anakku. Kalau bukan karena kamu tidak becus, mana mungkin kehilangan. Bagus Santoso, kalau mau salahkan saja dirimu sendiri yang tidak punya kemampuan. Pak Dimas sudah bilang, asal kamu diantarkan ke sana, dia akan kasih kami 20 juta. Uang sebanyak ini sudah cukup untuk aku dan Rian hidup di luar negeri. Kalian adalah keluargaku. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk kalian. Kalian malah kabur ke luar negeri dan membiarkanku dengan si sadis itu. Kalian bahkan tidak seperti Bagus Santoso, si penjilat itu yang mencintaiku. Baik, menurutku sikapmu sekarang ini hanya akan memancing amarah. Bagus Santoso membawa masalah lebih besar buat kita. Kamu juga tidak perlu minta maaf. Ayo, sekarang juga kamu diantar ke tempat Pak Dimas. Aku tidak mau pergi. Ayo. Aku tidak mau pergi. Ayo, aku tidak mau pergi. Ayo. Kalian ngapain? Bagus Santoso, tolong aku. Bagus, tolong aku. Ini semua salahmu, membuatku menderita seperti ini. Kamu tahu nggak, aku tadi hampir saja ditarik dan dijual.
Sudahlah, mengingat kamu datang menolongku tepat waktu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bagus, kamu... Aulia, urusanmu bukan urusanku. Dan aku juga tidak tertarik dengan urusan kalian. Aku hanya khawatir kalian berbuat onar di sini dan merusak citra grup Shanghai. Bagus. Kamu sedang berkata sebaliknya, kan? Aku kali ini benar-benar... Kenapa Nona Aulia sekarang sedang dalam kesulitan, jadi cari Mas Bagus lagi? Bagus, kamu ternyata bersama dengan si Jalang ini. Sudah bersama. Kamu mengabaikanku, mendiamkanku semua demi dia, kan? Tolong hormat sedikit. Aku dan Mas Bagus bersih, sedangkan kamu juga sudah lama tidak ada hubungan dengannya. Hak apa yang kamu punya untuk buat keributan di sini? Uangnya sudah terkumpul? Kamu masih berani sebut soal uang. Semua gara-gara kamu. Membuatku terlilit utang, bahkan merebut priaku. Dasar perempuan bajingan. Dasar perempuan lacur. Aulia Pratama, kita sudah putus, sadarlah akan posisimu. Calon suami. Tidak, Pak Bagus. Pak Bagus, perempuan lacur ini tidak sengaja menyinggung Anda. Mohon jangan tersinggung. Iya, Kak Bagus. Lihat, kakakku masih peduli padamu. Kalau kamu tidak mau menikahinya, kalau memang tidak bisa, buat dia jadi istri simpanan di luar juga bisa. Iya. Jadi istri simpanan juga boleh. Aulia sudah tahu salahnya. Anda bisa tidak kasih kesempatan lagi? Pergi. Pergi. Ayo pergi. Bagus Santoso. Bagus Santoso. Bagus Santoso, aku tahu salahku. Bagus, aku benar-benar tahu salahku. Kamu adalah satu-satunya yang mencintaiku di dunia ini. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Aulia, aku tidak akan membantumu. Segala hal tentangmu tidak ada hubungannya denganku. Bagus, kalau kamu tidak menyelamatkanku, aku akan dijual kepada orang sadis yang cabul itu. Aku akan disiksa sampai mati olehnya. Nona Aulia, kamu sendiri yang tidak tahu menghargai. Kamu sudah menyakiti Bagus. Sekarang untuk apa lagi datang memohon padanya? Manusia terlahir mandiri. Tidak ada yang berhak membelenggumu, dan tidak ada yang bisa menempuh jalanmu untukmu. Yang bisa menyelamatkanmu hanya dirimu sendiri. Bagus. 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 Bagus, jangan tinggalkan aku. Jalan. Bagus, jangan pergi. Bagus. 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 Bagus, ini tidak akan ada masalah kan? Kurasa dia juga cukup kasihan. Bencana datang karena ulah sendiri. Hidup takkan tertolong. Segala yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Tak perlu mengasihaninya. Jangan berpikir macam-macam. Bapak. Anak perempuan ini beberapa waktu belakangan sedang menangani kerjasama dengan grup Shanghai. Bikin repot Bagus Santoso ya? Enggak. Dina itu cerdas dan cakap. Banyak membantuku. Bagus, kamu kan sudah putus cukup lama juga. Lihatlah, Dina kami ini juga masih jomblo sejak lahir. Bagaimana pendapatmu tentang Dina? Bapak. Apa yang Bapak bicarakan? Memangnya kenapa kamu nggak peduli? Masa aku nggak peduli? Lihat, kalian berdua kan sudah berinteraksi cukup lama. Bagus. Jujur saja, bagaimana kesanmu tentang Dina? Bagaimana?
Pak Adrian, Dina itu lembut, baik hati, cerdas dan cantik. Di mataku, sulit menemukan gadis yang lebih hebat dari Dina. Apa? Masih ada pekerjaan penyelesaian proyek. Kalau sudah hampir selesai makan, kita kembali bekerja dulu ya. Baik, baik, baik. Baik. Beneran enak banget. Bapakmu sudah menjualmu padaku. Kalau menurut mulai sekarang. Kalau berani mengganggu kesenanganku lagi, gua bunuh lo. Mereka semua yang menghancurkanku. Mereka semua pantas mati. Kamu juga pantas mati. Kamu masih nunggu apa lagi? Cepat pergi. Bandara ini ramai dan banyak mata. Kalau sampai dikenali oleh debt collector, nanti bisa bahaya. Pak, telepon dari kakakku. Aulia Pratama. Kak, Rian Pratama. Bagus Santoso bilang dia sudah memaafkanku. Kalian pulanglah. Kita sekeluarga bisa hidup seperti dulu lagi. iya, Pak, kakakku bilang, Bagus Santoso sudah memaafkannya. Kita sekarang bisa langsung pulang. Tinggal di rumah mewah seperti dulu, beli mobil mewah. Nanti kita nggak perlu lagi hidup bersembunyi-sembunyi seperti ini. Apa? Jangan-jangan ada masalah di balik ini? Bagus Santoso kok tiba-tiba bisa memaafkan kakakmu? Pak, itu mah jelas. Yang nggak didapat selalu bikin penasaran. Lagi pula Bagus Santoso ngejar kakakku selama bertahun-tahun. Masa dalam waktu singkat bisa langsung melupakan? Pasti sekarang dia sudah reda marahnya. Lalu ingat lagi kebaikan kakakku. Rian Pratama. Pak. Aku tunggu kalian di depan kantor Bagus Santoso. Oh baik, kami segera ke sana. Sial, nggak perlu lagi hidup sembunyi-sembunyi kayak gini. Lepaskan. Ayo, Rian. Kita udah begitu kejam padanya, tapi dia masih bisa ngajak kita pulang dengan baik-baik. Jangan-jangan ini jebakan? Ya, sudahlah, jangan cuma nebak-nebak. Coba pikir, kalau Bagus Santoso tidak maafin kakakku, sekarang dia pasti udah dipukuli terus sama Dimas Sutanto. Masa iya dia bisa bicara biasa-biasa aja sama kita? Iya kan? Lagi pula, aku kan adik kandungnya. Masa iya dia dendam sama aku? Kamu juga benar sih. Masa iya dia bisa menyalahkan ayahnya sendiri? Ayo, kita pulang lihat. Lagi apa? Gaya berpakaianmu gila-gilaan gini. Pergi sana. Minggir, aku mau ketemu Bagus Santoso. Pergi sana. Direktur utama kami itu bisa ketemu seenaknya. Jangan mengganggu di sini. Bagus Santoso. Bagus Santoso. Lepaskan aku. Bagus Santoso. Kau sudah menghancurkan hidupku. Masih mau hidup bahagia dengan anak orang kaya? Mimpi kali. Bagus Santoso. Maaf Pak Bagus, ada wanita gila entah dari mana, berlari ke depan gedung grup kami, dan berteriak-teriak minta ketemu Bapak. Saya akan usir dia sekarang. Panggil polisi. Baik. Lebih baik kita jangan turun dulu. Ini sangat tidak aman. Kak. Kak.
Hai, mana suami kakak? Rian, kemarilah. Kak, kan ku bilang, kamu pasti bisa mengendalikan Bagus Santoso dengan mudah. Rian, Kak, Kamu kalian semua yang membuatku jadi begini. Matilah. kamu membunuh adikmu. Kamu juga pantas mati. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kulihat ada luka di tubuh Aulia Pratama. Sepertinya dia pernah disiksa. Sekarang dia jadi gila karena tertekan. Keluarga mereka rakus dan egois. Sekarang saling bunuh. Masih lebih baik daripada menyakiti orang lain. Aris Pratama dan anaknya khawatir ayahku akan menuntut ganti rugi. Mereka bersembunyi selama ini. Sekarang tampaknya kita tak perlu bertindak lagi. Kebetulan, tanpa mereka ke depannya, jalan kita akan mulus.